Alhamdulillah, malam kedua ini masih dengan tema yang sama. Saya mau tanya, coba ingat nggak? Kemarin suami itu singkatannya pertama apa? Soleh, berarti ingat. Ya, soleh. Jadi orang yang soleh akan jadi suami yang baik, insya Allah. Yang kedua setelah S, uswah. Alhamdulillah, kayaknya udah masuk Facebooknya apa? Uswah, ya. Yang kedua menjadi contoh. Suami harus menjadi contoh bagi keluarganya. Yang ketiga, amanah. Dia bertanggung jawab setelah dikasih mandat halal oleh orang tuanya. Nah, yang keempat apa Pak? Ma'ruf. M-nya ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ada namanya Pak Ma'ruf di sini? Oh, ada wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin, ya. Nah, ma'ruf itu artinya wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Ya, ma'ruf artinya baik. Jadi kalau ada orang menjadi suami tapi tidak menggauli istrinya dengan baik, berarti dipertanyakan apakah dia suami yang baik atau tidak. Bagaimana rumah tangga mau sejahtera? Bagaimana keluarga akan tentram, akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau cara menggauli istri nggak baik? Menggauli istri itu pertama, Pak, ini bukan menggauli yang enggak ya. Menggauli istri paling tidak pertama ucapannya yang baik sama istri. Nih bapak-bapak, kira-kira kalau manggil istrinya siapa? Kita kemarin. Humairah. Saya sering ngasih orang pengantin ditanya, ini siapa? Istriku. Manggilnya ayang beb katanya. Ada sini ayang beb manggil istrinya? Tidak. Ada juga Pak tetangga manggil istrinya itu ayang terus. Yang usianya berapa? 70 tahun Pak. Manggil istrinya panggilan sayang. Yang bikinin kopi. Bikinin namanya. Yang kata istrinya, ini kopinya. Ditanya itu aki-aki, wah, kok manggil istri begitu sayang? Udah 70 tahun badar umur nih. Nenek juga begitu. Selisih 5 tahun, ya 65 tahun umurnya masih manggil suaminya sayang. Ditelusuri Pak, ternyata lupa nama istrinya. Daripada masalah, lupa nama istrinya, udah pikir ternyata. Ya, Bapak Saudara rahimakumullah, ayo dari cara kita manggil istri saja akan ketahuan. Ya, ini kadang-kadang waktu pengantin baru Pak, kalau manggil istri, ya sini, sama abang. Wah. Tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, istrinya gendut dipanggil gembrot. Alhamdulillah. Baru dipanggil kopi, udah datang kopinya. Alhamdulillah. Subhanallah. Jangan ngomong roti, ntar keluar roti juga. Ya. Udah habis, Tat. Servis pokoknya, ya, jangan kapok Pak. Memang beginilah saya itu gitu. Terus terang aja saya mengkopi-kopi. Baik Bapak Saudara rahimakumullah, manggil istri dengan panggilan yang baik, panggil sayang. Ini istri agak ke depan aja kepalanya dikit, jidatnya dipanggil jeno. No, ya Allah.
Entar hitam istrinya panggil keling. Ya Allah, panggilan yang baik sama istri. Kadang-kadang ada orang pulang Pak dari kerja, ketok-ketok jendela. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bu. Nggak dibuka-bukain. Udah, kalimat yang keluar udah kali. Ya Allah. Ayo pergauli istri dengan baik. Cara manggil istri yang sopan. Itu istri dititipkan oleh orang tuanya kepada kita, bukan untuk disakiti. Ucapkan ucapan yang baik. Ya Rasulullah itu mencontohkan. Rasul manggil istrinya siapa? Umairah. Ya. Jadi kalau umpam itu karena Rasul istrinya kemerah-merahan wajahnya, putih kemerah-merahannya, ya Humairah. Ya kalau istri kita hitam dibilang ya Humairah, kaget dia. Ya. Ini siapa ini yang dipanggil Humairah? Jangan ada tetangga depan Humairah namanya. Ya. Panggil yang wajar. Ya. Hai Black Sweet. Ya. Alhamdulillah. Itu baru panggilan Pak. Ya, baru panggilan. Cara bertutur kata pada istri pun, istri kita itu bukan pembantu di rumah. Salah sedikit kencengnya suara, tetangga 40 meter kedengeran. Ya Allah. Ya, suami harus baik sama istri, pergauli dia, ucapkan ucapan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan shadidan. Berkatalah dengan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik itu akan membawa tentram bagi istri. Ya, Pak, istri itu kalau dipukul, disentil, Pak. Ya, taruhlah umpamanya Bapak pernah nabok sedikit sama istri. Itu rasanya segitu, Pak. Tapi kalau Bapak pernah menyakiti dengan ucapan Bapak, oh, lain kali berantem atau Bapak salah. Dulu Bapak pernah ngomongin begini. Dulu 20 tahun yang lalu masih ingat Pak. Maka ucapkan ucapan yang baik. Nah, kalau Bapak bohongi istri dengan ucapan Bapak, jangan kira mereka tidak ingat dalam pikiran mereka. Oh, diingat betul itu Pak. Saya pernah melihat di dompetmu itu ada foto. Nah, kalau sekarang nggak musim begitu ya. Yang sekarang WhatsApp. Itu WhatsApp siapa itu? Ya. Oh. Pergauli istri dengan baik. Perilaku kita pun begitu. Jangan sampai kita menyakiti istri kita. Bapak pernah, ini saya yakin punya buku nikah lah ya. Ada yang nggak punya buku nikah? Ngomong sama saya Pak. Ya, nikah lagi. Cuma punya buku kan? Ini nikah lagi. Nih, di buku nikah itu di terakhir buku itu ada. Nah, Bapak boleh baca itu. Nah, di terakhir namanya sigot taklik. Pada hari ini tanggal sekian saya berjanji dengan sepenuh hati akan menggauli istri saya apabila ada di situ apabila dalam 6 bulan berturut-turut lamanya tidak menggauli istri saya, tidak memberikan nafkah, maka jatuh talak 1. Dan apabila menyakiti badan ataupun yang lainnya, kemudian istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama membenarkannya, maka jatuh talak 1. Ya, hati-hati itu. Jangan kita KDRT sama istri. Ya. Istri gak pernah dipukul sama ayahnya, dapetin kita babak belur. Naudzubillah min dzalik. Pergauli istri dengan baik. Wa asiluhunna bil ma'ruf. Begitupun kepada isi keluarga kita. Siapa? Anak-anak kita. Ini yang mendukung sebuah rumah tangga menjadi bahagia. Bergaul dengan mereka dengan baik.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat baik kepada keluarganya. Ya. Rasul itu sebagai contoh bagi kita. Beliau orang yang begitu baik. Sebaik-baik orang pada keluarganya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mari kita contoh supaya rumah tangga kita menjadi bahagia. Kemudian ma'ruf. Kemudian apa lagi? Seorang suami harus ikhlas menerima pelayanan istri itu Pak, orang yang capek. Benar nggak Bu? Dibela. Ntar lagi nih, habis ini istri ya. Dibela rumah ini. Istri itu Pak, dari mulai bangun tidur, coba bayangin. Bangun tidur sudah ngurusin kita. Bener nggak? Ya, bangun tidur, nyuci piring, masakin buat kita, kemudian nyuciin baju kita, ntar kita bikinin sarapan, pulang kita kerja, diberikan makanan, malam ditemenin ya. Alhamdulillah, itu istri, subhanallah. Begitu capeknya beliau, sampai kadang-kadang Pak, malam apalagi punya anak bayi ya, saya ngalamin itu. Punya anak bayi, masih bayi, masih orok. Nih, kira-kira anak bayi tengah malam nangis, yang bangun pertama siapa? Bapaknya Pak. Emaknya mah enggak, bapaknya bangun, ditendangnya istrinya. No, anakmu bangun. Allah, itulah istri ya. Maka itu suami harus ikhlas menerima perlakuan istri. Ya, perlakuan pelayanannya kalau kurang-kurang, Pak, wajar kalau kurang-kurang. Ini jangan sampai begini. Ini banyak kejadian. Ini betul-betul hal yang serius saat ini. Banyak sekali kejadian. Kenapa rumah tangga itu berantakan? Kadang-kadang kita suka ngadu sama teman kita di tempat kerja. Ya, apalagi teman kita perempuan. Wah, tempat kerja ngadu kita, ngaduin istri kita lagi. Ya, aduh istri saya itu begini. Besok-besok teman kita itu nanya, Bang, udah makan belum siang ini? Ditanyain saya udah makan apa belum? Udah mulai tuh. Ada yang perhatian sama kita. Lupa sama istri. Padahal istri dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi ngurusin kita. Dia cuma nanya, Bang udah makan apa belum? Udah kepincut Pak. Na'udzubillahi min. Dan itu banyak yang terjadi sekarang ini. Ya, coba mari kita perhatikan istri kita. Pelayanan beliau harus kita terima dengan ikhlas dan ridho. Karena sesungguhnya istri membantu kita itu tidak lain dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini suami SUAMI, suami. Selesai.